Oke guys, ketemu lagi dengan gua Arvan Zamar. Gimana kabarnya? Sehat? Bapak Ibu sehat? Ya, semoga Abang Gojo, Abang Bosen SMD Kokilat, Abang Go Ride Healing diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan pelanggan Gosen ya, Bapak Ibu ya. Ya, kali ini gua mau bahas nih guys. Ini penting banget karena baru marak ya pencurian paket oknum. Ya, oknum dari dalam, oknum dari luar. Nanti gue kasih pemahaman ya, apa itu oknum dalam, apa itu oknum luar. Nah, ini penting banget buat teman-teman, baik untuk mitra ojolnya yang berubah menjadi oknum, baik itu untuk para pemilik usaha atau mitra usahanya, baik itu buat para pelanggan, ya, dan khususnya untuk manajemen Gojek. Lagi-lagi manajemen Gojek, ya kan? Ini masalah kesejahteraan nih bos. Oke, sebelum gue bahas ini penting banget lu pada tahu. Oke guys, kita langsung bahas ya soal oknum. Nah guys, gue ini sebenarnya udah dapat paket. Nah, arahnya masih Bekasi Bantar Gebang. Ya, dari Jatiasi ke Bantar Gebang. Saldonya 40.000. Lah, kok lu ambil, Bang? Ya kalau gue ritualnya, kalau bid pertama udah pasti gue ambil. Rezeki guys, rezeki pertama. Ya kan? Kalau bid kedua, ketiga, keempat, nah itu gue baru pilih-pilih tuh. Nah, ini ritual gue doang. Kalau lu mau pilih-pilih di bid orderan pertama itu hak lu lah. Kalau gue doang, ya kan? Kalau secara logikanya nggak ada. Tapi kalau secara ritual gue, secara keyakinan ya gue ambil lah rezeki pertama. So gue udah langsung nolak. Pikiran gue sih gitu. Nah guys, kita mau bahas soal oknum. Nah, ini gue udah tinggal kirim doang sebenarnya. Nah, oknum ini gue kasih tau dulu ya. Ada dua nih, oknum dalam sama oknum luar. Ya, kalau oknum dalam nih gue mitra ojol, ya kan? Mitra ojol dari Gojek. Gue berubah menjadi oknum gara-gara gue tergoda atas alasan gue ya. Mengapa gue ambil itu paket atau gue curi lah, istilahnya begitu. Ya kan? Gue jadi oknum. Berubah, lu udah nggak jadi mitra ojol Gojek lagi atau Goto, lu udah jadi oknum pada saat lu ambil paket orang, paket pelanggan lu. Nah, kalau dari luar ya, contohnya abang antar raja, abang ninja, abang grab, abang ojol taruh paket di motor ya, ini kasus sudah banyak. Terus ada orang berpenampilan berpakaian mitra ojol, apa itu grab, gojek atau ninja atau antar raja, dan dia datang ke motor, dia ambil tuh karungannya isi paket berpuluhan paket. Nah, itu oknum dari luar, mitra ojol berpenampilan ojol ya. Itu banyak kasusnya ya, Gunung Putri berita udah banyak ya, Gatot Subroto banyak lah, ini ada sedikit lah. Nah untuk yang mitra ojol yang berubah jadi oknum, nah ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini salah satunya aja di Harapan Indah, terpampang dan terpajang ya kan, bahkan di ITC juga terpampang dan terpajang. Ini kemarin gue baru ke ITC masih ada. Nah ini lihat. Ya kan. Nah, teman-teman harus tahu ya kenapa mitra usaha memajang oknum berpenampilan ojol ini di etalasenya atau di tokonya ya. Ini masalah reputasi guys. Nah, reputasi dari toko terhadap pelanggan ya kan. Jadi kadang gini, kadang pihak toko itu dirugikan. Pertama karena reputasinya jelek gara-gara paketnya nggak sampai ke pelanggan. Yang kedua karena dirugikan secara finansial juga bisa. Mungkin dari e-commerce-nya tidak mengganti rugi ke pihak mitra usahanya. Nah, akhirnya mitra usaha harus ganti rugi ke pihak pelanggan ya karena reputasi tadi. Ya kan? Nah, ini yang mau gua kasih pemahaman
buat mitra usaha, pelanggan, Gojek ya, Goto sekalian ya, sama mitra ojol yang berubah jadi oknum. Nah ini gue bahas secara berkaitan ya, langsung. Jadi gini, untuk mitra usaha nih dulu ya kan, mitra usaha ya, pastikan sudah ada perlindungan asuransinya. Begitu juga sama pelanggan ya, lu klik deh perlindungan asuransinya kalau memang paketnya itu mahal. Kamera 28 juta ya, kasus tuh, kamera 28 juta ya, kalau diklaim sejuta, 27 jutanya 27 juta kerugian. Klaimnya cuma sejuta misalnya, maka butuh namanya perlindungan asuransi ekstra. Apa itu platinum atau itu gold, apa itu silver ya, karena paket lu mahal. Udah pasti pelanggan kalau emang lu beli paket mahal, kasih asuransinya, klik asuransinya. Mau ini secara reguler ya, nggak cuma di Goto ya, atau di Shopee atau di mana, karena kebijakannya berbeda-beda ya. Klik asuransinya kalau paketnya mahal, jadi lu bisa ngeklaim, bisa diganti rugi ya. Entah siapa yang mau ngeklaim ke e-commerce-nya, dari pihak pelanggan atau dari pihak mitra usahanya yang klaim, terserah ya. Yang penting terklaim isi surat mengklaim barang yang hilang, paket yang hilang, ajukan ke e-commerce ya. Nanti kan ada nanti akan batas waktu, ada namanya verifikasi dokumen, nanti tinggal uang lu dikembaliin kan, kayak gitu ya. Nanti tolong benerin ya untuk prosesnya, setahu gue gitu. Jadi e-commerce nanti yang akan ganti rugi ya paket, karena udah ada undang-undangnya ya. Ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999 loh. Kok tahu ya? Tahu lah ya, udah pasti konsumen itu dilindungi kalau paketnya hilang. Tapi harus lihat kebijakan kerjasamanya konsumen sama pihak mitra usahanya soal asuransinya sama e-commerce-nya. Nah itu lihat ya, udah pasti diganti ya. Tapi lu tambahin kalau emang barang lu mahal, kasih dong perlindungan ekstra. Mau nambahin biaya aja susah. Dia tahu barang lu mahal, lu titipin sama mitra ojol yang lu nggak tahu bisa dipercaya apa enggak misalnya ya kan. Kalau mitra ojolnya mau jadi oknum atau memang dia punya kondisi tertentu, kan kita nggak pernah tahu pelanggan, bener nggak? Nah, nggak akan pernah tahu. Lu udah kudu ekstra lindungin lu punya paket dengan asuransi. Nah, kedua, untuk mitra usaha ya, kalau ada mitra ojol kayak gua gini datang ngambil paket misalnya, pastiin tuh drivernya sudah pick up, diselesaikan, kasih lihat ke lu kalau itu udah selesaikan. Jangan cuman pakai kertas doang, nama lu tulis, plat nomor, data-data penerimanya, pelanggannya, data-data drivernya, sama tanda tangan atau paraf ya. Kagak kuat, gue kasih tau, kagak kuat ya. Itu data-data itu sudah ada di aplikasi lu tulis sendiri juga nggak apa-apa, lu paraf sendiri. Kagak kuat ya. Yang paling penting pastikan mitra ojolnya pick up dan kasih lihat kalau udah selesai, jadi lu nggak klaimnya gampang gitu. Nah itu buat mitra usaha ya. Untuk para pelanggan, lu bisa nuntut mitra ojolnya yang berubah jadi oknum ya. Kalau lu mau ngasih, istilahnya lu mau kasih peringatan keras ke mereka, karena kan dari mitra usaha juga ngasih peringatan lewat foto, bener nggak ya. Tiba-tiba dia masih jadi oknum. Nah ini pelanggan, ini orang kaya nih ya. Kenapa gue bilang orang kaya? Karena dia akan bayar pengacara, bayar administrasi kalau dia mau nuntut mitra ojolnya, walaupun udah diganti sama e-commerce-nya. Lu punya barang sama pihak toko udah dibalikin, udah diganti barangnya atau dibalikin saldo uang lu masih bisa nuntut ya. Gitu kalau mau kasih efek jerak ya. Kita ini mitra ojol GoSense atau mitra ojol delivery yang lain yang jujur, kan ngerasa dirugikan dengan adanya oknum-oknum ini. Kita jujur kok, tiba-tiba kok nama kita jelek gara-gara kita pakai baju berpenampilan sama. Nah masih banyak ya abang-abang ojol kita delivery yang jujur, yang amanah ya.
Jangan sampai tercoreng gara-gara oknum yang kayak gini, yang berubah atau enggak emang oknum dari luar yang pure pencurian. Nah, apalagi jadi abang mitra ojol yang berubah jadi oknum ya. Nah, ini buat pelanggan juga nih, buat manajemen Gojek, buat mitra usaha juga. Jangan semena-mena langsung ngejudge pencuri lah. Ya, dia memang ambil paket saat itu ada kepikiran karena kondisi ekonominya atau kebutuhannya atau tekanan hidupnya. Kan lu nggak pernah tahu apa kondisi sosialnya, dampak sosial sama dia apa. Kenapa dia ambil paket, ada alasannya ya, ada alasannya, bukan nggak ada. Jangan langsung dijudge begitu aja. Siapa tahu lu telepon dia masih mau balikin paketnya. Jangan langsung dijudge dia pencurian, masih ada waktu. Gitu ya. Ini balik lagi ke keyakinan masing-masing ya. Pentingnya agama karena untuk kontrol itu ya, untuk kendaliin, untuk kita nggak salah jalan, nggak berubah jadi oknum ya kan. Nah, penting. Nah, buat manajemen Gojek ya, jangan dipikir aman-aman aja. Pertanyaan gue satu, mengapa banyak mitra ojol berubah jadi oknum? Nah, misalnya apa yang terjadi? Bagaimana dengan kesejahteraan mitra ojol? Gimana nih kesejahteraan mitra ojol? Baik dari tarifnya, misalnya dari aplikasi yang sudah naik sampai 20%, pelayanannya, biaya aplikasinya ya. Gimana ya? Apa yang terjadi sama mitra ojol yang berubah jadi oknum? Apakah karena memang kita kurang sejahtera? Nah, kan lu pikirin. Nah, itu dia. Nah guys, itu aja dari gue, Arfan Zamar ya. Untuk masalah oknum luar, oknum dalam ya, nggak semuanya lah. Jangan pukul rata mitra ojol yang berpakaian Gojek dia bilang oknum. Akhirnya kita kurang dipercaya sama pelanggan-pelanggan kita, jadi khawatir. Oke, itu aja dari gue, Arfan Zamar. Next ya, gue akan bahas soal mod ya, bahaya nih. Tapi penting ya, kita bahas mod. Buat gue pribadi gimana, buat gue pribadi gimana soal mod. Nah, buat manajemen Gojek ya kan yang ngerasa dirugikan bukan gua, tapi kan manajemen Gojek yang merasa merugikan driver. Tapi gua sebagai driver ngerasa itu ya, kita bahas lah ya di konten berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk komentar menurut lo soal oknum gimana ya, soal oknum ini. Apakah karena kondisinya atau menurut pandangan lu, penilaian lu soal oknum? Banyak komentar, banyak sharing biar kita sama-sama naik kartu. Buat para pelanggan juga ngerti, abang mitra ojol juga ngerti, prosesnya juga ngerti, proses ngeklaimnya ya kan ya. Oke, ketemu lagi ya.